Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi di Cawan Belajar Online ya. Di video kali ini kita akan membahas materi tentang teks laporan hasil observasi. Apa ya teks laporan hasil observasi itu? Teks laporan hasil observasi adalah teks atau tulisan yang berisi penjabaran umum atau pelaporan mengenai suatu objek, kejadian, fenomena, atau situasi berdasarkan hasil penelitian atau pengamatan yang faktual, terstruktur, objektif, dan sistematif. Teks laporan hasil observasi juga disebut teks klasifikasi karena memuat pengelompokan terhadap objek yang diamati ke dalam kelompok yang lebih detail berdasarkan kriteria tertentu seperti jenis, habitat, atau ciri-ciri lainnya melalui pengamatan. Teks ini bertujuan untuk memberikan informasi dan penjelasan secara rinci mengenai klasifikasi dan ciri-ciri objek yang diamati secara rinci, sistematis, faktual, cermat, dan ilmiah kepada pembaca. Ciri teks laporan hasil observasi yaitu yang pertama, disusun secara sistematis atau berurutan. Yang kedua, penjelasan dari sudut pandang keilmuan. Yang ketiga, berisi pembahasan tentang suatu objek atau situasi tertentu. Yang keempat, terdapat perincian bagian suatu objek berupa klasifikasi dan informasi ciri-ciri objek. Yang kelima, disusun dalam bahasa baku, jelas, dan mudah dipahami. Yang keenam, dapat dibuktikan kebenarannya dan meyakinkan. Nah, ini adalah struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama adalah judul, yaitu bagian yang berfungsi menggambarkan isi teks secara keseluruhan. Yang kedua ada deskripsi umum, yaitu paragraf pembuka yang berisi klasifikasi atau gambaran umum dari objek yang diamati seperti nama, kelas, asal, atau informasi umum lainnya. Yang ketiga ada deskripsi bagian, paragraf yang berisi penjelasan lebih rinci mengenai bagian-bagian, karakteristik, atau ciri-ciri spesifik dari objek yang diamati. Contohnya, pada tumbuhan bisa berupa perincian bunga, akar, atau buah, dan pada hewan bisa mencakup ciri fisik, makanan, dan perilaku. Yang keempat, deskripsi manfaat, paragraf yang menjelaskan fungsi, kegunaan, atau manfaat dari objek yang telah diamati. Dan yang kelima adalah kesimpulan, paragraf yang berisi kesimpulan dari objek yang diamati. Namun bagian ini opsional ya, maksudnya boleh ada ataupun tidak ada dalam teks. Setelah itu ada juga ciri kebahasaan dari teks laporan hasil observasi, yaitu yang pertama menggunakan kata benda objek yang dilaporkan. Misalnya semut, mangga, anggur, durian, pupuk, dan sebagainya. Yang kedua, menggunakan kalimat definisi atau pengertian yang ditandai dengan kata adalah, merupakan, ialah, yaitu, dan yakni. Contohnya, semut adalah serangga yang hidup berkelompok. Yang ketiga, menggunakan kata kerja yang menunjukkan penggolongan dan penjenisan. Contohnya, tergolong, termasuk, atau dibedakan menjadi. Yang keempat, menggunakan istilah teknis atau ilmiah yang berlaku dalam bidang keilmuan tertentu seperti ilmu pengetahuan, kesehatan, lingkungan, atau teknologi untuk menjelaskan objek atau fenomena yang diamati secara lebih akurat dan spesifik. Contohnya, omnivor, magnesium, metamorfosis, mineral, metabolisme, abrasi, erosi, dan lain-lain. Nah, ini adalah contoh teks laporan hasil observasi dengan judul pupuk organik. Nah, pada bagian pertama paragraf ini merupakan bagian deskripsi umum atau pernyataan umum. Hal ini ditandai dengan adanya kalimat pupuk organik adalah. Nah, lalu paragraf kedua yaitu deskripsi bagian. Bagian ini menjelaskan jenis dan varian dari pupuk organik.
Selanjutnya, paragraf yang ketiga dinamakan deskripsi manfaat karena menjelaskan fungsi dari pupuk organik itu sendiri. Sedangkan ciri kebahasaan pada bacaan ini adalah yang pertama menggunakan kata benda objek yang dilaporkan yaitu pupuk organik. Yang kedua menggunakan kalimat definisi yaitu pupuk organik adalah. Yang ketiga menggunakan kata kerja yang menunjukkan penggolongan atau jenis yang ditunjukkan dengan kalimat pupuk organik memiliki beberapa jenis dan varian. Dan yang keempat menggunakan istilah teknis atau ilmiah yaitu ekosistem, kompos aerob, bokasi, dan granula. Nah, sudah selesai pembahasan materi tentang teks laporan hasil observasi, mulai dari pengertian, bagian, ciri-ciri, struktur, dan contohnya. Sudah dipahami ya? Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Terima kasih teman-teman dan sampai jumpa di video berikutnya.